Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat bertemu kembali dengan membahas materi-materi pembelajaran kita lagi. Walaupun kita cuma hanya bisa belajar lewat online, tidak bisa secara offline ataupun bertatap muka, tapi semoga ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini lancar dan tidak ada kendala, dan semoga menjadi amal ibadah di sisi Allah dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi pungi ataupun jamur. Itu kita sudah membahas poin-poin di dalamnya, yaitu pengertiannya, ciri-ciri umumnya, reproduksinya, hingga kita sudah membahas satu divisinya, yaitu divisi zygomicota. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sambungan dari ataupun lanjutan dari divisi, kan karena kita sudah kemarin membahas satu divisi, jadi tinggal sisa 3 divisi lagi. Nah, jadi semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan oleh Allah kesehatan, amin. Oke, lanjut kita masuk ke materi yang pertama, yaitu divisi Ascomycota. Nah, divisi Ascomycota ini sebagian besar multiseluler. Multiseluler yaitu memiliki banyak sel. Ascomycota uniseluler misalnya Saccharomyces cerevisiae ataupun Khamir. Ascomycota yang multiseluler memiliki hifa yang bersekat. Nah, jadi Ascomycota ini yang multiseluler itu hifanya itu bersekat-sekat. Maksudnya itu memiliki sekat-sekat pada hifanya. Nah, sebagian hifa ada yang menembus substrat untuk menyerap makanan. Jadi itu fungsi dari substratnya. Fungsi dari hifanya yaitu untuk menyerap makanan. Sedang lainnya tumbuh ke permukaan membentuk cabang-cabang yang disebut conidiophore. Nah, itu. Jadi hifanya ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu tadi adalah untuk menyerap makanan, dan juga tadi untuk membentuk cabang-cabang untuk merekat pada substrat yang disebut dengan conidiophore. Pada ujung conidiophore terbentuk sejumlah besar spora yang dinamakan conidiospora. Nah, jadi conidiophore terbentuk sejumlah besar spora yang dinamakan conidia. Nah, jadi ada sporanya. Oke, lanjut. Habitatnya, Ascomycota ini umumnya hidup sporopit pada tanah dan sisa-sisa organisme. Sebagian Ascomycota lainnya merupakan parasit pada tumbuhan dan hewan. Jamur Ascomycota ada yang hidup di laut dan merupakan salah satu saproba utama. Nah, maksud dari sporopit tadi ialah dia tumbuh, dia hidup dengan cara mengurai. Nah, yaitu mengurai zat-zat sisa ataupun pada tumbuhan ataupun pada bangkai hewan. Nah, itu karena apa? Karena kita sudah diketahui bahwa jamur itu tidak memiliki klorofil, jadi dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, lanjut. Itu habitatnya. Reproduksinya, Ascomycota ini melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Berarti terbagi menjadi 2, yaitu pertama tadi secara aseksual dan yang kedua secara seksual. Nah, secara seksual Ascomycota uniseluler dilakukan dengan membentuk kuncup atau tunas. Nah, jadi dia secara aseksual tadi dia itu membentuk kuncup ataupun tunas. Nah, kuncup terbentuk pada sel induk yang kemudian lepas. Kuncup yang lepas ini tadilah nantinya akan menjadi jamur baru. Nah, yaitu dia setelah terlepas dia melekat pada substrat. Nah, pada substrat yang mungkin menguntungkan,
dari segi suhu ataupun kondisi lingkungan yang menguntungkan sehingga patahan ini tadi bisa tumbuh. Nah, sedangkan reproduksi seksualnya terjadi dengan penyatuan dua sel haploid berbeda jenis yang berfungsi sebagai gamet. Nah, sel kelamin. Nah, jadi secara seksualnya itu penyatuan dua sel haploid yang berbeda jenis. Nah, jadi ada sel gamet jantan dan juga sel gamet betina. Nah, ataupun ada plus dan juga min. Nah, lanjut. Oke, untuk divisi Ascomycota. Nah, contohnya itu adalah jamur Aspergillus flavus, yaitu beracun menyebabkan kanker hati. Nah, ini adapun contoh jamur ataupun fungi Ascomycota dan juga fungsinya ataupun kerugian yang dapat disebabkannya. Penicillium notatum menghasilkan zat antibiotik. Nah, ini digunakan untuk obat. Nah, sedangkan Morcella sp jamur spon sebagai bahan makanan, jadi bisa dimakan. Oke, dan Penicillium camemberti yaitu pembuatan keju. Nah, Penicillium ini camemberti ini digunakan untuk fermentasi pembuatan keju. Nah, lanjut kita yaitu pada divisi ketiga yaitu Basidiomycotina. Nah, ataupun Basidiomycota. Nah, pertama kita akan membahas struktur tubuhnya. Basidiomycota adalah jamur multiseluler yang hipanya bersekat. Nah, sama seperti yang tadi. Hipa vegetatif Basidiomycota terdapat dalam substratnya, tempat hidupnya, misalnya pada kulit kayu, tanah ataupun serasah daun. Nah, jalinan hipa generatif jamur ini ada yang membentuk tubuh buah. Tubuh buah pada Basidiomycota disebut basidioklok. Nah, mungkin bisa dilihat dengan gambar berikut. Oke, karena sudah melihat gambar berikut, yaitu penjelasan dari gambar dari Basidiomycota. Nah, oke, kita akan lanjut. Tadi adalah struktur tubuhnya. Nah, pada gambar kan ada struktur kepala buahnya. Nah, di situ. Nah, ada habitatnya lagi. Nah, umumnya habitat Basidiomycota ini hidup sebagai saprofit pada sisa-sisa makhluk hidup, misalnya serasah daun di tanah. Nah, jadi pada daun-daun yang sudah gugur ataupun yang sudah mati, maka jamur ini akan tumbuh pada daerah daun. Nah, merang padi ataupun batang pohon yang mati. Nah, jamur yang parasit hidup pada organisme inangnya, misalnya tumbuhan dan manusia. Jenis lainnya ada yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mycorrhiza. Nah, itu pada habitat dari Basidiomycota. Nah, reproduksinya pun terbagi menjadi dua rata-rata secara umum, yaitu aseksual dan juga seksual. Nah, secara seksual dengan membentuk spora conidia. Nah, jadi dia membentuk spora pada kepala, sporanium. Nah, seperti Zymycota dan Ascomycota, reproduksi seksual Basidiomycota terjadi melalui perkawinan antara hifa yang berbeda jenis. Nah, jadi pada reproduksi seksualnya Basidiomycota ini melakukan perkawinan antar hifa yang berbeda jenis. Jadi otomatis ada hifa yang jantan dan juga ada hifa yang betina, ataupun ada plus dan juga min yang menghasilkan spora seksual. Nah, ataupun spora generatif, yaitu spora basidium ataupun basidiospora, disebut dengan basidiospora. Tahap reproduksi seksual sehingga dapat membentuk spora dapat kita lihat dengan mengklik. Nah, dengan melihat di sini. Oke, nah kita lihat pada gambar berikut. Oke, nah, sudah jelas dengan gambar yang tadi. Oke, ini adalah contoh jamur dari Basidiomycota. Ada pertama itu Polpariella polpacea. Nah, ataupun jamur merang. Nah, sebagai bahan makanan, mungkin kita sudah tahu apa itu jamur merang. Nah, jadi jamur merang ini termasuk ke dalam divisi Basidiomycota. Nah, yang kedua ada Auricularia polytricha, yaitu jamur kuping. Nah, jamur kuping sebagai bahan makanan.
Nah, mungkin sering di daerah Kota Palangkaraya ini kita memakan pentul jamur. Nah, itu ada pentul jamur itu terbuat dari pentul jamur kuping. Nah, yang ketiga adalah Cortinarius sp. Nah, jadi dia ini bisa menghasilkan racun. Jadi jamurnya itu berwarna keungu-unguan. Nah, dan juga memiliki tudung buah. Oke. Kita lanjut ke divisi yang terakhir, yaitu ke divisi Deuteromycota. Nah, ciri utama jamur Deuteromycota yaitu hanya diketahui reproduksi aseksualnya. Nah, saja. Oleh sebab itu sering disebut jamur imperfektif. Nah, ataupun jamur tidak sempurna. Kenapa dia tidak sempurna? Yaitu tadi karena dia tidak diketahui reproduksi aseksualnya. Berarti dia cuma hanya memiliki reproduksi seksualnya. Berbeda dengan divisi jamur yang sebelumnya, yaitu memiliki reproduksi seksual dan juga aseksualnya. Nah, jadi kebanyakan anggota Deuteromycota merupakan parasit penting pada tanaman jeruk, apel, kubis, dan selada. Jadi jamur Deuteromycota ini merupakan parasit pada jenis-jenis buah-buahan, nah, dan juga sayur. Nah, dan beberapa di antaranya itu menjadi penyebab berbagai penyakit infeksi kulit. Contohnya seperti panu dan juga kaki atlet. Nah, jadi panu itu ternyata disebabkan oleh jamur divisi Deuteromycota. Lanjut, kita ke contoh jamurnya. Nah, contoh jamurnya itu bisa dilihat di gambar berikut. Nah, itu tadi salah satu jamur dari kelompok Deuteromycota, yaitu Cladosporium sp. Nah, jamur ini menghasilkan racun mycotoxin yang hidup sebagai parasit. Nah, pada buah-buahan dan juga sayuran. Nah, itu. Jadi Deuteromycota ini termasuk parasit. Baik, mungkin itulah materi yang telah Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini menjadi bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi Allah. Amin. Pesan Bapak, jangan lupa selalu jaga kebersihan dan juga jaga jarak dengan orang, dan selalu memakai masker ketika keluar rumah. Jangan lupa belajar, kerjakan tugas-tugas yang telah diberikan, karena kita tidak lama lagi akan sampai pada waktu UAS ataupun ujian akhir semester. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.